Halo guys, jumpa lagi dengan saya Erwin di channel saya tadi. Jangan lupa kalian subscribe, kemudian tekan loncengnya guys ya, like, comment, and share pastinya. Oke, hari ini kita akan bahas tempat wisata yang ada di Kuala Lumpur. Yang pertama, Menara Kembar Petronas. Tempat yang satu ini merupakan tempat yang paling populer di kota Malaysia. Untuk menjangkau tempat ini, kalian cukup berjalan kaki melewati skywalk seperti ini. Jarak tempuh dari Bukit Bintang menuju lokasi ini kurang lebih 1,6 km. Ya, pantaslah karena menara ini merupakan ikon nomor 1 di negara Malaysia. Nah, jika kalian berjalan kaki menuju ke Petronas Twin Tower ini guys, kalian akan melewati namanya Taman KL Surya, di mana terdapat air mancur yang seperti ini yang kalian lihat guys. Air mancur yang satu ini guys cukup menarik karena dia akan menari-nari mengikuti alunan musik yang ada di taman ini. Nah, kalian akan menjumpai Petronas Twin Tower yang tepat berada di depan dari taman ini guys. Betapa megahnya Petronas Twin Tower dengan ketinggian 452 meter dan 88 lantai. Nah, yang kedua Batu Cave. Tempat wisata yang satu ini guys merupakan tempat yang wajib kalian kunjungi selama kalian berada di Kuala Lumpur. Tempat satu ini merupakan kuil atau gua umat Hindu. Jarak tempuh menuju ke lokasi ini guys kurang lebih 30 menit dari KL Sentral. Kalian bisa menuju ke tempat ini melalui KTM Komuter Line, atau kalian juga bisa menggunakan taksi online atau Grab. Nah, tempat yang satu ini sangat menarik guys. Kalian akan disambut dengan patung Murugan dan memiliki anak tangga 272. Nah, kalian bisa langsung naik dan tidak dikenakan biaya tentunya. Untuk kalian yang ingin naik ke atas, disarankan menggunakan celana panjang. Bagi kalian yang wanita, menggunakan rok yang panjang juga tentunya. Kalian harus siapkan tenaga kalian dan tentunya lebih berhati-hati ya guys. Tempat wisata ketiga adalah Bukit Bintang. Tempat satu ini merupakan tempat hiburan di Kuala Lumpur yang sangat ramai setiap harinya ya guys. Daerah ini menjadi pusat retail terkenal di Malaysia yang dekat dengan KLCC. Selain itu, tempat ini juga menjadi pusat perbelanjaan yang populer karena begitu banyak kafe ataupun mall yang berada di Bukit Bintang ini guys. Cara menuju lokasi ini, kalian cukup berhenti di MRT Bukit Bintang Station. Nah, sampailah kalian di Bukit Bintang, kalian bisa menikmati indahnya kota Kuala Lumpur Malaysia yang berada di Bukit Bintang, di mana tempat yang satu ini tidak pernah sepi ya guys, dan merupakan tempat yang wajib kita kunjungi selama kita di Malaysia. Nah, tempat ini juga cocok bagi kalian yang suka hobi fotografi, karena tempat ini banyak terdapat spot-spot yang menarik buat kalian ambil dan dokumentasi ya guys. Welcome to Malaysia. Inilah Malaysia. Tempat wisata keempat, Menara Kuala Lumpur, yang kita kenal dengan KL Tower, adalah sebuah menara yang terkenal dengan ketinggian 421 meter. Jadi kita bisa menikmati indahnya kota Kuala Lumpur dari ketinggian ini guys. Tiket masuk KL Tower ini terbagi 3 bagian, yaitu Observation Deck, Sky Deck, and Skybox atau Tower Walk, yang tentunya harga tiketnya berbeda-beda juga ya guys. Jam operasional mulai dari 9 pagi hingga 10 malam. Tempat wisata yang kelima, Chinatown, Petaling Street. Tempat ini merupakan tempat surganya belanja ya guys. Bagi kalian yang suka belanja, cocoklah datang ke Chinatown. Tempat ini menyediakan berbagai macam aksesoris seperti tas, topi, sepatu, baju, celana, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang sudah berbelanja dan hobi makan atau kulineran guys, ini juga tempat yang sangat cocok buat kalian menikmati makanan-makanan di Malaysia. Tempat ini tidak kalah ramainya dengan Bukit Bintang dan menyediakan berbagai macam kuliner, tentunya dengan harga yang terjangkau. Bagi kalian yang sedang berliburan di Malaysia, tunggu apa lagi, singgahlah ke Chinatown Malaysia. Nah, tempat ini sangat mudah kalian kunjungi guys. Jadi kalian bisa naik transportasi umum seperti bus, MRT, dan juga taksi atau Grab online. Tempat wisata yang keenam, Sunway Lagoon.
Tempat wisata satu ini merupakan taman hiburan atau wahana permainan bersama anak-anak guys tentunya. Tempat wisata ini terdapat zona atau tempat bermain air, kebun binatang, kegiatan outdoor, dan tempat ini juga dibagi zona guys berdasarkan usianya, dewasa dan anak-anak. Nah, bagi kalian yang suka bermain air, disinilah tempatnya guys. Jangan lupa datang ke Sunway Lagoon. Tempat wisata ini dibuka setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 6 sore, dan Sabtu, Minggu atau libur nasional dibuka pukul 9 hingga 9.30 malam waktu setempat. Tempat wisata ketujuh adalah Dataran Merdeka. Dataran Merdeka sering disebut dengan Merdeka Square, sebuah kawasan lapangan yang berada tepat di depan Gedung Sultan Abdul Samad. Kalian bisa jumpai panggung bandaraya dan juga terdapat gedung tua yang tidak kalah instagenik, yaitu Museum Tekstil Negara. Bagi kalian yang menyukai seni dan sejarah, bagi kalian yang suka berfoto, datanglah ke Dataran Merdeka. Tidak dipungut biaya alias free ya guys ya. Di daerah ini juga terdapat yang namanya Kuala Lumpur City Gallery yang menjadi spot foto tulisan yang terkenal, yaitu I Love KL. Spot ini cocok untuk digunakan sebagai tempat berfoto sendiri, bersama teman ataupun keluarga. Jadi tempat ini sangat mudah juga untuk kalian kunjungi guys. Oke, sekarang kita menuju ke tempat wisata berikutnya, yang ke-8, Genting Highland. Tempat wisata satu ini kalian bisa mencapainya dengan bus, kemudian dilanjutkan dengan gondola atau cable car seperti ini. Genting Highland adalah puncak dari pegunungan Titiwangsa di Malaysia dengan ketinggian mencapai 2000 meter di atas permukaan air laut. Tempat wisata satu ini juga dibarengi dengan kuil bernama Chinsui. Tempat yang satu ini tentunya gratis ya guys ya. Tempat yang sangat mudah kalian kunjungi ketika kalian menuju ke Genting Highland. Jadi bagi kalian yang hobi foto atau ingin sembayang, khususnya bagi kalian umat Buddha, kalian bisa singgah di Chinsui Temple. Bagi kalian yang beragama lain juga tentunya bisa singgah dong di tempat ini untuk berfoto-foto ria dan mendokumentasikan perjalanan Anda di Malaysia. Sudah ada sejak 1994. Tempat ini dibangun oleh Lim Goh Tong. Setelah selesai di Chinsui, kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian menggunakan gondola atau cable car menuju ke Genting Highland. Nah, tempat ini adalah salah satu yang paling terkenal di Malaysia dan merupakan tempat wahana bermain anak-anak ataupun orang dewasa, selain kasino yang cukup begitu terkenal di tempat ini. Nah, ini tempatnya Genting Highland Indoor Malaysia. Nah, tempat ini merupakan mall atau tempat wisata yang sangat luas. Tempat ini juga sudah mengalami tahapan-tahapan renovasi di tahun sebelum pandemi. Genting Highland merupakan tempat wisata yang wajib kalian kunjungi tentunya guys. Nah, seperti inilah Genting Highland Malaysia dengan desain yang unik, lampu-lampu LED dan semua kombinasi dari arsitektur yang sangat menarik dan memanjakan mata Anda tentunya guys. Untuk biaya masuk Genting Highland ini gratis, akan tapi untuk wahana atau permainan itu berbayar guys. Nah, theme park sendiri di Genting terbagi dua, outdoor theme park yang kita kenal namanya Skyward, dan juga indoor theme park yang dikenal dengan Skretopolis. Untuk wahana outdoor theme park itu adalah biaya Rp151, sedangkan untuk indoor adalah Rp62. Itu kamu bisa main sepuasnya, one day pass atau sehari sepuasnya. Nah, inilah keindahan Genting Highland Malaysia. Buat kalian yang melakukan perjalanan di Genting, jangan lupa bawa jaket tentunya guys, karena di sini suasananya sangat dingin. Jangan lupa ya guys untuk mengambil foto dan mengabadikan momen kalian selama perjalanan kalian di Genting Highland. Tempat wisata berikutnya yang ke-9, Aquaria KLCC. Tempat ini merupakan objek wisata oceanarium yang dibuka pada tahun 2004.
dan terletak di bawah KLCC. Wisata ini merupakan terowongan sepanjang 90 meter dengan kehidupan laut yang menakjubkan. Anda dapat menikmati wisata kehidupan laut ini bersama teman maupun keluarga. Aquaria KLCC menyediakan berbagai macam ikan hiu, kura-kura laut hijau, piranha, dan masih banyak lagi tentunya guys. Kata berikutnya yang ke-10, Saloma Link Bridge. Disebut juga sebagai jembatan Saloma yang membelah Jalan Ampang dan Sungai Kelang di jantung kota Kuala Lumpur. Jembatan ini dibangun dengan panjang 370 meter dan lebar 4 meter. Kemudian 69 meter dari jembatan ini memiliki atap dan melintas jalan raya dan Sungai Kelang. Pembangunan jembatan ini dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat yang tinggal di Kampung Baru menuju KLCC. Semula waktu tempuh hingga 30 menit, akan tapi sekarang menjadi 5-7 menit sahaja. Jembatan pintas ini diresmikan dan digunakan masyarakat umum pada tanggal 5 Februari 2020. Kita menuju ke tempat wisata berikutnya, yang ke-11, Tian Hao Temple. Tempat satu ini dibuka pada tahun 1989 dengan gaya arsitektur Cina. Keindahan kuil ini akan terasa saat malam hari dengan pernak-pernik lampunya. Bangunan Tian Hao Temple sangat kental dengan ornamen China, gabungan modern dan tradisional. Setiap detail pahatan tampak pengerjaan dilakukan dengan hati-hati. Di pintu masuk kita dapat menjumpai patung Sui Wei Seng Niang atau Dewi Waterfall yang akan melakukan air saat pengunjung menekan tuas. Tempat ibadah ini memiliki taman obat herbal China serta terdapat kolam kura-kura dari arah berlawanan kuil dan juga patung dewa-dewi yang besar beserta koleksi 12 binatang dari astrologi Cina. Tempel satu ini dipercaya oleh masyarakat setempat sangat membawa keberuntungan, dan tempat ini juga merupakan tempat pendaftaran pernikahan dan menyelenggarakan acara pernikahan. Tempat wisata berikutnya yang ke-12, Kolmal Tropical. Tempat wisata satu ini cukup terkenal di Malaysia. Kolmal Tropical merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh turis ataupun pelancong. Nah, bagi kalian yang mau ke Eropah tidak kesampaian, kalian bisa pergi ke Kolmal Tropical karena sini terkenal dengan bangunan gaya Eropah. Tempat wisata terakhir yang akan kita bahas adalah River of Life. Jika kamu sempat berkunjung ke Kuala Lumpur pada tahun 2015 hingga 2017, kamu pasti memperhatikan kawasan Merdeka Square dan di sekitarnya yang berantakan dan berdebu, juga suara mesin bor yang begitu kuat. Saat itu adalah masa-masa pengerjaan proyek transformasi besar yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia. River of Life nama proyek revitalisasinya yang kemudian juga menjadi nama untuk kawasannya hingga sekarang. Menyenangkan berjalan-jalan di pedestrian sepanjang bibir sungai yang menghubungkan Masjid Jamek hingga pasar seni. Jika kamu lelah berjalan-jalan di sana, kamu bisa duduk-duduk sebentar menikmati indah malamnya di River of Life Malaysia. Bagi kalian yang melakukan perjalanan wisata ke Malaysia, singgah ke River of Life Malaysia. Demikian review tempat wisata di Malaysia. Sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video. Bye bye.